Kaisar Sihir, Magic Emperor bab 523 sampai dengan 524 Yuan Tua. Sore hari, saat matahari merah mengucapkan selamat tinggal kepada 5 sosok kesepian yang berjalan menyusuri jalan setapak. Zuo Fen berjalan dengan kecepatan seperti siput di jalan yang ditumbuhi rumput liar. Seolah-olah dia sedang menempuh jalan yang tidak bisa kembali lagi, menyeretnya keluar selama mungkin. Namun hal itu hanya menunda takdir kejam yang tak terelakkan baginya. Steward Zuo, ini kantor tenaga kerja. Violent Demon mengangkat jarinya yang lelah ke bangunan kecil dan jelek itu. Zuo Fen tercengang melihat pemandangan itu. Itu sesuai dengan namanya, tempat pembuangan sampah seperti rumahnya di daerah kumuh kota bunga melayang. Satu-satunya anugerah dalam kasus ini adalah bahwa kunjungannya bersifat sementara. Sementara sekarang, dia tidak tahu bagaimana cara meninggalkan lubang sialan ini. Xie Weiwei, kamu belum pernah melihat diriku yang terakhir. Menurutmu itu lucu, menggunakan pil kelas 9 hanya untuk membuatku dilemparkan ke dalam benda ini. Zuo Fen meludah. 4 iblis perencana mengangkat bahu. Violent Demon berteriak, siapapun yang ada di dalam, keluar sekarang. Aku datang, aku datang. Sebuah suara panik menjawab, diikuti oleh seorang lelaki tua berpakaian compang-camping dan berjanggut putih berlari mendekat. Dia membungkuk dan menyanjung iblis kekerasan, hahaha, para tetua, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Geng Zuo Fen memandang dengan jijik pada tetua bone tempering lapisan kelima. Sangat tua namun hanya di tahap tempering tulang. Sungguh buruk talenta yang dimiliki oleh dunia sekuler ini. Itu sebabnya dia ada di sini dan disinilah dia akan menemui ajalnya. Kelimanya menggelengkan kepala. Lelaki tua itu mengabaikan rasa jijik mereka dan tersenyum lebar. Hei, orang tua, di mana kalian semua? Jangan bilang kamu satu-satunya di sini. Violent Demon akhirnya menemukan peluang untuk menjadi tinggi dan perkasa. Meskipun bagian yang tinggi patut dipertanyakan, bagian yang perkasa lebih dari cukup untuk menutupinya. Orang tua itu membungkuk, memberikan jawaban yang rendah hati, Elder, mereka semua sedang bekerja. Menyiram kebun herbal, menyapu dan membersihkan. Apakah kamu yang bertanggung jawab di sini? Iblis kekerasan melanjutkan. Orang tua itu tersenyum kecil, saya Yuan Xinggang, orang yang menjaga tempat ini dan sudah berusia 100 tahun. Seorang kultivator bone tempering mendapat 100 di tempat ini. Zuo Fen mengamati pengatur waktu lama. Keempat orang pigmi tersebut mengatakan bahwa kantor perburuhan adalah tempat pembuangan sampah sekte yang digunakan sebagai bahan habis pakai dalam pelatihan orang lain. Pengatur waktu lama pasti beruntung bisa mencapai 100 di lubang neraka ini. Orang tua itu menyadari keraguannya dan berbicara dengan lembut, Tuan muda, bertahan di kantor tenaga kerja agak sulit. Entah bekerja keras untuk menjadi orang tua, atau merendahkan diri seperti orang kerdil. Hihihi, itu aku, kecil. Untuk dibawa pergi berlatih, pertama-tama seseorang harus memiliki suatu nilai. Saya telah menekan kultivasi saya dan terlihat sama sekali tidak berharga di mata semua orang, sehingga mencapai usia tua. Harus kuakui, akulah yang tertua di sini, jadi akulah yang menjaga tempat ini. Seperti pepatah lama, pohon tertinggi mendapat angin. Jadi orang ini bersikap terlalu polos, raja para bangsawan. Zuo Fen menghela nafas, jika itu aku, mengetahui suatu hari aku akan berakhir di bawah pisau seseorang, aku akan berjuang untuk keluar. Mengapa menunggu kematian di sini? Tuan muda, itu cara berpikir yang sederhana. Murid-murid di kantor tenaga kerja semuanya memiliki kultivasi yang rendah dan tidak tahu cara membuka penghalang. Bagaimana kita bisa keluar? Orang tua itu menghela nafas, dunia ini kejam, dan semua orang adalah makanannya. Nasib manusia selalu berjuang melawan kematian sejak lahir. Dan satu-satunya hal yang bisa mengubah ini adalah skill seseorang. Dengan melarikan diri dari kesengsaraan, seseorang akhirnya akan mendapatkan kekuatan. Zuo Fen menatap pengatur waktu lama dengan heran. Tidak kusangka seorang kultivator bone tempering tua akan memiliki wawasan mendalam tentang sifat dunia. Orang tua itu kembali ke sikapnya yang seperti budak sambil tersenyum, tetua, di mana sopan santun saya? Bagaimana aku bisa memanggilmu? Bagaimanapun juga, kita akan berada di sini bersama-sama. Hihihi, orang tua, kuatkan telingamu.
Kami adalah kuartet pahlawan kultivator iblis yang anggun dan luar biasa dari sekte penipu iblis, 4 iblis penipu. Violent Demon menyeringai, hidungnya terangkat tinggi. Lelaki tua itu berseru, "Ah, para eksekutif, maafkan kelakuan buruk saya. Bolehkah saya bertanya, apa yang Tuan lakukan di sini? Siapa orang bodoh yang lupa menyapu? Bukan itu. Kami bahkan tidak tahu pembersih rumah kami, hihihi." Iblis kekerasan melambai dan saudara-saudaranya tertawa, sambil menunjuk ke arah Zuo Fen. "Kami datang ke sini karena pengurus Zuo telah membuat kesal pemimpin sekte karena alasan yang aneh, diturunkan ke kantor tenaga kerja. Tapi tidak apa-apa, karena ini hanya perhentian sebentar. Jaga dia baik-baik atau kamu akan bertanggung jawab." "Tetua, saya tidak akan pernah mengabaikan Tuan Muda Zuo, terlebih lagi." Kemudian dia melirik ke arah Zuo Fen, "Dengan budidaya surga yang mendalam, tidak ada yang bisa saya lakukan padanya. Hanya saja, kantor tenaga kerja memang memiliki beberapa tuan muda yang nakal. Apa yang sulit diatur? Gunakan saja gelar kami." Violent Demon mendengus dan menggonggong, menyebabkan lelaki tua itu menghindar. Zuo Fen menemukan lebih banyak saat dia berkata, "Apakah gelarmu begitu terkenal, untuk mengalahkan siapapun? Di tempat pembuangan sampah ini, semuanya akan bergantung pada saya pada akhirnya." Keempatnya bertukar pandang dan tertawa. "Pelayan Zuo benar. Dengan keahlian Anda tidak membutuhkan perhatian kami. Kalau begitu Pak, selamat tinggal sementara kami akan menanyakan bagaimana hal ini bisa terjadi. Kami akan mengeluarkanmu." Violent Demon mengangguk, tatapannya tegas. 3 lainnya menggemakannya. Orang tua itu menyaksikan semuanya dengan kilatan di matanya. Setelah iblis mini berulang kali memperingatkan lelaki tua itu, mereka menangkupkan tangan ke arah Zuo Fen dan terbang menjauh. Zuo Fen terkekeh. Dia tidak pernah mengira akan tiba harinya ketika keempat bajingan ini akan menjaganya. Tuan Zuo punya teman yang baik. Saya telah melihat banyak orang kuat yang datang ke kantor tenaga kerja, namun belum pernah seperti Tuan Zuo, dengan begitu banyak eksekutif yang menjaganya. Orang tua itu berbicara dengan sederhana. Zuo Fen tersenyum, "Hanya Zuo Fen. Saya akan memanggil Tuan, Penatua Yuan. Itu tidak akan cocok. Saya tidak bisa menerimanya." Orang tua itu melambaikan tangannya, "Saya hanyalah seorang kultivator tempering tulang, 1 tingkat di bawah Tuan." "Hahaha, apa hubungannya dengan apapun? Ketika saya menghormati seseorang, mereka memiliki sesuatu yang berharga. Tingkat kultivasi Tuan rendah, tetapi wawasan Anda terhadap dunia tidak dapat dibandingkan. Yang tersisa hanyalah bakatmu meningkat dan langit adalah batasnya." Zuo Fen berseri-seri saat tangannya sekarang memegang botol. "Ini adalah pil pencapaian surga dari klan saya. Ini memperkuat tubuh dan membuat budidaya lebih mudah. Mari kita jelaskan tentang dao surgawi bersama-sama." Karena terkejut, lelaki tua itu menerima botol itu. Aroma menenangkan yang berasal darinya membuatnya terperangah. Pil kelas 10. Penatua Yuan benar-benar bijaksana. Pada tahap tempering tulang namun menyadari pil semacam itu. Zuo Fen mengangkat alisnya. Sambil menelan ludah dan berjuang untuk kembali tenang, Yuan Singgang tertawa kering, "Pada hari-hariku sebagai buruh, aku membantu seorang alkemis dan beruntung bisa menyaksikan pil kelas 10. Saya tidak pernah membayangkan akan melihatnya lagi. Tuan Zuo, ini pertama kalinya kita bertemu, namun saya merasa malu menerima hadiah yang begitu mewah." "Hahaha, tidak apa-apa. Ada banyak hal yang berasal dari sana." Zuo Fen mengangkat bahu. Hal itu membuat Penatua Yuan tersandung, melihat kembali ke arah Zuo Fen dengan tatapan aneh. Tuan Zuo, di mana Anda mengatakan bahwa Anda berada lagi? Jika Anda memiliki pil kelas 10, mengapa Anda datang ke sekte penipu iblis? Mau bagaimana lagi jika kamu diwajibkan?" Zuo Fen menggelengkan kepalanya, lalu melihat ke bangunan yang runtuh. "Elder Yuan, di mana saya akan tinggal?" Yuan Singgang berpaling darinya ke pil, perasaannya campur aduk. Astaga, peluang besar telah datang. Sungguh keuntungan yang luar biasa, menggunakan pil kelas 10 untuk membayar kembali pil kelas 9. Di ladang bunga, orang-orang berjubah putih dan kata mistis yang dijahit di bahu mereka dengan emas mendarat. Gemerisik. Mereka semua membuat tanda dan ladang bunga berkilauan, berubah menjadi pemandangan pegunungan yang menjulang tinggi. Seorang wanita pucat, dengan darah di bibirnya, melangkah maju dalam diam.
Kedatangannya membuat orang-orang berteriak, "Seseorang tolong, kakak perempuan senior Sui terluka." Huh! Riak datang dari gua yang dalam di gunung, dari 4 wanita anggun yang memegang tangan mereka membentuk lingkaran dan melepaskan cahaya prismatik. Di samping mereka berdiri seorang lelaki tua beruban dengan janggut panjang dan seorang lelaki muda berwajah lembut, berusia 20-an. Namun wajahnya yang memudar menunjukkan kesehatannya yang rapuh. Dia terbatuk-batuk, matanya dipenuhi kekhawatiran. "Elder Su, bukankah kondisi kakak senior Wohwa ringan? Mengapa tidak membaik? Haruskah kita memberitahu ayah dan tetua?" Pria muda itu menghela nafas. Penatua Su tersenyum, "Tuan muda, keempat orang ini sedang menjalankan arai siklus 4 elemen, menahan logam, kayu, air dan api. Dan dengan terhubung dengan bumi, siklusnya selesai. Di bawah pengaruh siklus besar ini, kondisi Ruohwa akan membaik dalam waktu singkat. Tidak perlu mengganggu pemimpin sekte dan yang lainnya karena hal sepele seperti itu." Pemuda itu mengangguk, tapi masih khawatir. Setelah riak lainnya, keempat wanita itu mengambil kembali kekuatan mereka dan cahaya prismatik memudar. Mereka membuka mata dan berdiri. Sui Ruohwa membungkuk kepada 3 orang lainnya sebagai rasa terima kasih. "Terima kasih, saudari junior karena telah menyelamatkanku." "Kakak senior, bukan apa-apa." Yang lain membalas isyaratnya. Pria muda itu berjalan dengan tidak sabar dan menjadi bersemangat melihat kondisi sehat Sui Ruohwa, batuk, "Kakak perempuan Ruohwa, kamu baik-baik saja?" "Hahaha, tentu saja, saudara bodoh." Sui Ruohwa mengacak-acak rambutnya dan anak laki-laki itu tersenyum. Mereka tumbuh bersama dan praktis menjadi saudara. Meski berbeda status, dia tetap memperlakukannya seperti keluarga. Saat itu, nada dingin bergema, "Kakak senior, karena kamu baik-baik saja, aku akan kembali berlatih." Wanita berbaju putih menarik perhatian mereka, memiliki kecantikan yang menyilaukan namun memiliki karakter yang dingin. Tidak lain adalah Chu Qingcheng. Pemuda itu menatap wajah halus Chu Qingcheng, lalu menghindar. Ketika dia akhirnya mengumpulkan keberaniannya, dia berkata, "Adik perempuan Qingcheng, bukankah membosankan jika berkultivasi hari demi hari sejak kamu datang ke sekte surga mistik? Kamu akhirnya berjalan-jalan di luar namun kamu sudah ingin kembali?" "Tuan muda Xiaoyu, latihan menjadi sempurna dan kultivasi membutuhkan dedikasi. Satu-satunya alasan saya berada di sekte surga mistik adalah untuk berkultivasi. Jika bukan karena luka kakak senior Wohwa yang membutuhkan arai siklus 4 elemen, saya tidak akan pernah berjalan keluar." Nada dingin Chu Qingcheng terdengar. Yang lain menggelengkan kepala. Adik perempuan Qingcheng selalu menjadi pedang yang membeku, dingin luar dan dalam. Pria muda itu menghela nafas. "Aku telah melihat keindahan sepanjang hidupku, namun satu-satunya yang menyentuh hatiku adalah putri es ini. Selain tidak tertarik pada orang lain, dia juga menjaga jarak dengan semua orang." Xuan Xiaoyu tersenyum pahit, wajahnya yang pucat semakin pucat. Sui Ruohwa mengetahui pemikirannya dengan baik dan menggelengkan kepalanya. Tidak sembarang orang bisa mencairkan hati beku seorang putri es. "Adik perempuan Chu, harap tunggu." Sui Ruohwa memanggilnya sebelum dia pergi. Chu Qingcheng berbalik dengan bingung. Sui Ruohwa berkata, "Saat saya berada dalam bahaya saat mendapatkan ramuan itu, saya bertemu seseorang. Dia sepertinya punya hubungan denganmu jadi kuharap adik perempuanku bisa membuktikannya." "Dengan saya?" Sambil mengerutkan kening, Chu Qingcheng tampak semakin skeptis. "Bukankah tuan muda ketiga menyakitimu? Apa hubungannya dia denganku?" Penatua Su juga penasaran, "Ruohwa, para murid mengatakan tuan muda ketiga dari sekte jiwa iblis, Han, menyakitimu. Qingcheng dan mereka tidak memiliki hubungan jadi mengapa kamu menanyakan hal ini?" "Tetua, izinkan saya menjelaskannya. Tuan muda ketiga Han memang menyakitiku, tapi..." Sui Ruohwa menatap Chu Qingcheng lama-lama, "Orang yang menyelamatkanku adalah dari sekte perencana iblis." "Apa?" Mereka semua memandangnya dalam diam karena terkejut. Xuan Xiaoyu terlebih lagi, "Tidak ada yang lain selain permusuhan terbuka di antara sekte kita. Mengapa mereka melakukan sisi buruk sekte penipu iblis demi kita? Dia tidak menyelamatkan sekte surga mistik, hanya saja itu ada hubungannya dengan Qingcheng." Sui Ruohwa tersenyum pahit.
Itu membuat mereka semakin bingung tentang hubungan Chu Qingcheng dengan sekte perencana iblis. Chu Qingcheng juga sama bingungnya. Jenggot penatua Su bergetar dan dia menatap Sui Ruohua dengan serius. Ruohua, jelaskan apa yang sedang terjadi. Seperti ini. Sui Ruohua menyatukan pikirannya dan berkata, kami menemukan ramuan kelas 9 di sebuah lembah, rumput perbaikan jiwa 3 warna. Itu hebat. Apakah kamu mengerti? Penatua Su melompat masuk. Sui Ruohua memutar matanya dan memperlihatkan ramuan itu dalam kilatan putih, tentu saja. Aku akan melewati neraka jika itu berarti aku bisa menyembuhkan saudara Xiaoyu. Saudari Ruohua, terima kasih. Batuk, Xuan Xiaoyu terbatuk-batuk saat dia mengucapkan terima kasih. Penatua Su sangat gembira, ayo, hahaha. Sebenarnya kami tidak dapat memperolehnya karena sekte jiwa iblis juga datang untuk itu. Sui Ruohua menjelaskan, tuan muda ketiga dari sekte jiwa iblis, Han, kuat, dan saya akhirnya terluka parah setelah satu gerakan. Tuan muda ketiga Han sangat tercela karena tidak menyayangi wanita. Lain kali kami bersaudara bertemu dengannya, kami akan memberinya pelajaran sopan santun dengan arai siklus 4 elemen. Seorang wanita cantik berjubah merah mendengus. Sui Ruohua menoleh, tapi tersenyum dan menggoyangkan hidung kancingnya yang lucu. Tuan muda ketiga Han bukan sembarang orang. Jangan remehkan dia. Tetapi bahkan seorang tuan muda dari 3 sekte tengah, telah bertemu musuh bebuyutannya kali ini. Semua terdiam, bahkan wanita berapi-api itu, bergantung pada setiap kata Sui Ruohua. Saat saya berada di ambang kematian, seorang pria muncul. Dia hanya menjentikkan tangannya dan menggores tanah menjadi 2 bagian, memaksa tuan muda ketiga Han untuk tidak pernah melampaui batas itu. Bahkan ketika pria itu pergi, tuan muda ketiga Han tidak pernah melewatinya. Jantung Sui Ruohua juga berdebar kencang, mengingat adegan itu, dialah yang memberiku ramuan itu, seorang pria dari sekte penipu iblis. Semua orang tersentak dan tampak kaget. Mengapa sekte penipu iblis membantu mereka tanpa alasan atau alasan? Wanita berbaju merah mengedipkan matanya yang besar dan murni, senyumnya nakal. Kakak senior Ruohua, apakah dia menyukaimu dan menginginkan kultivasi ganda? Anda tidak boleh tertipu, para penggarap iblis itu keji dan berbahaya. Sui Ruohua meringis, lalu menggelengkan kepalanya, bahkan ketika dia merasa kecewa karena suatu alasan, dia memberiku ramuan itu dengan satu syarat. Targetnya bukan aku, tapi... Sui Ruohua memandang Chu Qingcheng. Dia menanyakan 2 pertanyaan tentang adik perempuan junior Chu Qingcheng, lalu memberi saya ramuan itu. 2 yang mana? Chu Qingcheng bertanya dengan penuh semangat. Dia menanyakan apakah kamu berada di sekte surga mistik dan apakah kamu dalam kondisi baik. Jawab Sui Ruohua. Chu Qingcheng bertanya lagi, bahkan lebih bersemangat, siapa namanya? Entahlah, dia memintaku untuk melupakan semuanya. Tapi, keempat Pygmy Radiant Stage itu memanggilnya Steward Zuo. Itu benar-benar dia. Chu Qingcheng gemetar karena kegembiraan murni. Wajahnya yang sedingin es berubah menjadi senyuman yang indah. Dia, merindukanku. 2 jejak air mata menemani senyum cerahnya. Semua orang bingung karena belum pernah melihat senyumnya dan menganggapnya sebagai sebuah karya seni. Mereka juga tidak pernah menyangka kecantikannya akan begitu bersinar. Chu Qingcheng yang tidak tersenyum sudah menjadi kecantikan duniawi namun sekarang, dia adalah Dewi. Siapa dia, hingga membuat adik perempuan Qingcheng begitu gembira hanya dengan mendengar namanya? Mengepalkan tinjunya, mata Xuan Xiaoyu berkilau karena iri. Sui Ruohua menggelengkan kepalanya, tetapi sikap sopan Zuo Fen membuatnya tersenyum. Dia adalah iblis. Iblis yang mampu menyusup ke dalam hatimu.